Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 310, bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Semua orang menoleh ke belakang, dan melihat sekelompok orang berseragam militer hitam masuk dari pintu masuk tempat tersebut. Karakter naga emas besar disematkan di dada seragam militer. Orang-orang di aula persekutuan Longman. Orang yang memimpin adalah seorang pria parubaya, berjalan seperti naga dan berjalan seperti harimau, dengan sikap megah yang mengesankan, alisnya dingin, dan dia mengamati orang-orang dari keluarga Yamashita. Volker Yoris, tuan dari aula persekutuan Longman. Dia juga seorang master kehormatan dari Asosiasi Seni Bela Diri Nasional. Dia telah berlatih seni bela diri selama 30 tahun dan merupakan master kungfu sejati. Aula persekutuan Longman, dengan lebih dari 200 murid, adalah aula seni bela diri terbesar di Shanghai. Dia juga penanggung jawab pertemuan pertukaran seni bela diri dunia ini. Reputasi Volker Yoris relatif terkenal di Tiongkok, dan dia telah mewakili berkali-kali di arena seni bela diri dunia dan memenangkan penghargaan. Apalagi, Volker Yoris adalah salah satu kandidat yang diharapkan menggantikan keluarga Jaorin sebagai Presiden Asosiasi Bela Diri Nasional. Dapat dilihat dari sini bahwa Volker Yoris, apakah itu kekuatan, metode penanganan, atau karakter, dapat bertahan dalam ujian. Sama seperti sekarang, dia langsung membawa selusin murid pribadinya ke sini. Seluruh tubuhnya dingin, dan matanya menatap tajam ke arah Osaze Yamashita. Osaze Yamashita, kamu memiliki nada yang sombong, berani menganggap seni bela diri kita sebagai sampah. Jangan berpikir bahwa saya telah memenangkan beberapa arena grup, dan berpikir bahwa seni bela diri saya yang luar biasa seperti kelemahan. Saya, Volker Yoris, memberitahu Anda secara pribadi bahwa seni bela diri tidak akan pernah kalah dengan apa yang dapat dibandingkan dengan karate, judo, dan aikido. Volker Yoris berdiri dengan tangan di belakang, dan berteriak dengan suara yang dalam, dengan kemarahan menari di matanya. Megah dan mendominasi, semua orang yang menonton di sekitar diam. Kepala aula persekutuan Longman pergi sendiri, dan kali ini Osaze Yamashita mungkin merasa tidak enak badan. Tetapi, Osaze Yamashita memandang dengan jijik, dan berteriak pada Volker Yoris, Tuan Yoris, karena Anda adalah kepala persekutuan Longman, maka, saya, Osaze Yamashita, secara resmi menantang Anda. Kesombongan, semua orang tercengang, benar-benar tidak terduga bahwa Osaze Yamashita begitu menantang. Itu Volker Yoris. Tepat setelah Osaze Yamashita selesai mengatakan ini, sekelompok pria fuso dengan kimono bergegas keluar dari pintu masuk aula utama. Mereka bergegas maju dengan marah dan berdiri sepenuhnya di belakang Osaze Yamashita, berteriak bersama murid-murid Volker Yoris. Baga, ayo. Coba keterampilan karate kita. Sialan, seni bela diri Tiongkok adalah sampah. Karate kita ortodoks. Sekelompok orang berteriak, dan murid Volker Yoris juga sangat marah, dan langsung berdebat satu sama lain-lainnya. Karate adalah cara kecil, dan seni negaraku adalah ortodoks. Keluarga Yamashita, kamu terlalu menggertak, aku akan mengalahkanmu habis-habisan. Adegan itu sedikit di luar kendali. Mata Volker Yoris dingin, dan dia menatap Osaze Yamashita di seberangnya. Apakah orang ini mencoba memperburuk keadaan? Keluarga Yamashita yang terkutuk, benar-benar mendambakan seni negara kita sejak lama. Volker Yoris berteriak, baik, aku, Balai Persatuan Longman, akan menerima tantanganmu dari Osaze Yamashita. Mari berkompetisi di arena malam ini. Diterima, benar-benar diterima. Semua orang tersentak. Karate antara Balai Persatuan Longman dan keluarga Yamashita akan menjadi arena grup. Volker Yoris berkata dengan suara yang dalam, untuk menghindari orang-orang mengatakan bahwa saya adalah pengganggu di aula persekutuan Longman, magang ketiga saya yang akan melawan Anda kali ini. Begitu Volker Yoris selesai berbicara, seorang pemuda jangkung berjalan keluar dari antara para murid di sampingnya, dan berkata kepada Osaze Yamashita, Renjiro. Osaze Yamashita menggelengkan kepalanya dengan dingin, dan berkata dengan nada menghina, kamu tidak bisa, tuanmu, Volker Yoris, yang akan menantangmu. Sombong, Renjiro berteriak dengan marah, dan langsung meninju. Osaze Yamashita juga memiliki mata yang tajam, dan juga meninju. Ledakan,
Benturan tinju. Renjiro sepertinya sengaja menarik sedikit kekuatannya, mundur 2 langkah, dan juga menarik tangannya. Itu hanya ujian. Tetapi, 2 langkah inilah Osaze Yamashita di sisi berlawanan mengambil kesempatan, dan membuat gerakan sengit lainnya, langsung meraih leher Renjiro. Ledakan. Semua orang tidak menyangka bahwa Osaze Yamashita benar-benar menggunakan jurus pamungkasnya di depan Volker Yoris. Engah. Leher Renjiro dipukul di tengah, dan jakunnya hancur dalam sekejap, seteguk darah keluar, dan dia jatuh telentang, terengah-engah terus-menerus. Saudaraku, dalam sekejap, beberapa orang dari Balai Persatuan Longmen mengelilinginya, geram. Osaze Yamashita, kamu berani menyakiti seseorang. Tiba-tiba, murid-murid Balai Persatuan Longmen meledak, menatap Osaze Yamashita dengan marah dan berteriak. Dan Osaze Yamashita hanya melirik menghina pada Renjiro yang terus muntah darah, dan berkata dengan ringan, saya telah menunjukkan belas kasihan, dia baru saja menjadi bisu. Ini adalah kekuatan dari Balai Persatuan Longmen Anda. Jika demikian, saya akan menyerah tantang barusan, sayang sekali. Aku tidak menyangka bahwa apa yang disebut seni bela diri yang telah diwariskan selama ribuan tahun di mulutmu sebenarnya adalah sampah, lebih baik kamu pulang dan menari. Desis. Semua orang tersentak. Menjadi begitu sombong, Osaze Yamashita benar-benar suatu keharusan. Mata Volker Yoris juga berkaca-kaca, dan dia segera meminta murid-muridnya untuk mengirim Renjiro ke rumah sakit. Kemudian, dengan sepasang mata dingin, dia menatap Osaze Yamashita dari dekat, mengepalkan tinjunya, dan berteriak, baik. Aku, Volker Yoris, secara pribadi akan menerima tantanganmu dari Osaze Yamashita. Kerumunan mendidih. Ada pertunjukan bagus malam ini. Terakhir kali adalah Narlen Merlinan dari keluarga Merlinan. Kali ini Volker Yoris dari Balai Persatuan Longmen. Jika Volker Yoris juga kalah, maka karate keluarga Yamashita sangat sulit ditemukan lawannya. Kecuali, para master leluhur di lingkaran seni bela diri itu keluar. Namun, dalam hal ini, itu pasti akan menjadi kata yang memalukan di dunia seni bela diri. Osaze Yamashita menatap Volker Yoris dengan dingin, lalu berkata dengan senyum main-main, baik. Sampai jumpa di ring malam ini, kuharap kamu tidak mati di bawah tanganku. Setelah selesai berbicara, dia tertawa 2 kali, berbalik dan kiri. Semua orang diliputi oleh kesombongan Osaze Yamashita yang sombong. Bahkan Volker Yoris tidak ingin menghentikannya. Keluarga Yamashita tidak bisa diremehkan lagi, di dunia persilatan Fusang, mereka punya hak berbicara paling atas. Dia, Volker Yoris, benar-benar tidak bisa menghentikan Osaze Yamashita. Tetapi, tiba-tiba, di tengah kerumunan, suara dingin mengejutkan penonton. Kamu menyakiti seseorang, dan kamu hanya ingin pergi seperti ini. Semua orang mengikuti prestise, hanya untuk memperhatikan bahwa Aiden Enzo memiliki wajah sedingin es saat ini, dan matanya berdenyut karena marah, menatap dengan saksama. Osaze Yamashita, karena penampilan Volker Yoris, semua orang sepertinya mengabaikan Aiden Enzo sebelumnya. Mendengar dia berbicara pada saat ini, semua orang tidak bisa menahan rasa takut. Orang ini, bukankah dia akan menyerah? Volker Yoris juga menoleh dengan tiba-tiba, menatap Aiden Enzo, dan membujuknya dengan kata-kata yang baik, adik, ini masalah aula persekutuan Longmen saya. Anda pergi dengan cepat dan jangan ikut campur lagi. Faktanya, Volker Yoris tidak ingin hal-hal lain yang tidak relevan terjadi, orang-orang terlibat. Namun, itu di luar dugaannya. Aiden Enzo melangkah maju dan berkata, ini bukan hanya tentang aula persekutuan Longmen Anda. Ini tentang mereka semua yang menyakiti orang-orang kita dan mempermalukan keterampilan kita. Sebuah keluarga kecil Fusang, jika Anda berani bertindak begitu arogan di wilayahku, aku tidak akan membiarkannya. Dia sangat marah. Dalam seni nasional, godaannya hanya 7 poin kekuatan, dan 3 poin adalah kerendahan hati. Tapi lawan menggunakan seluruh kekuatannya, dan setelah Renjiro berhenti, dia bahkan melakukan gerakan mematikan. Sial, pada saat yang sama, semua orang tercengang. Orang ini bahkan lebih arogan dari Osaze Yamashita. Beraninya kamu mengurus masalah ini. Ini adalah masalah yang melibatkan asosiasi seni bela diri dunia, dan ini adalah pertarungan di belakang layar antara berbagai kekuatan. Dia sendirian, apa yang harus dia lakukan? Rebecca Jaorin juga sangat bingung, dan bergegas ke sisi Aiden Enzo, meraih lengannya, dan berbisik dengan cemas, apa yang ingin kamu lakukan yang kakekku tidak berani lakukan dengan santai? Apa? Aiden Enzo mengangkat alisnya, kilau di matanya berkembang,
dia melihat ke Osaze Yamashita, dan berteriak, "Saya ingin keturunan Yamashita berlutut dan meminta maaf." Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Mendengar ini, hati semua penonton bergetar. Sungguh nada yang arogan, untuk benar-benar meminta keluarga Yamashita untuk berlutut dan meminta maaf. Apakah dia tidak tahu bahwa keluarga Yamashita saat ini sedang berkembang pesat dan memiliki suara teratas di dunia seni bela diri Fusang? Apalagi, dia adalah salah satu kandidat direktur selanjutnya dari Asosiasi Bela Diri Dunia. Membuat keluarga Yamashita meminta maaf berarti membuat komunitas seni bela diri Fuso meminta maaf. Bagaimana ini mungkin? Betapa sombongnya. Volker Yoris juga ketakutan dengan nada Aiden Enzo. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk, dan memuji Aiden Enzo, seorang junior di hatinya. Sangat berani dan berani. Jika memungkinkan, dia ingin menjadikan Aiden Enzo sebagai muridnya. Jika Aiden Enzo tahu tentang ide ini, dia mungkin akan memutar matanya. Aiden Enzo bahkan tidak menginginkan Qigong yang secara pribadi diberikan Johan Jaorin kepada keluarga Jaorin. Bisakah status Volker Yoris di dunia seni bela diri sebanding dengan Johan Jaorin? Tentu saja, ini adalah hal-hal untuk nanti. Sekarang, situasi di depan begitu parah. Mata Osaze Yamashita penuh amarah, dan sudut mulutnya sedikit berkedut. Dia menunjuk Aiden Enzo dan berteriak, "Sial! Dasar pria kasar dan sombong, aku akan mengalahkanmu dengan tanganku sendiri, dan kemudian mematahkan anggota tubuhmu sehingga kamu bisa melihat dengan mata kepala sendiri. Saya, Karate Fusang, hancurkan seni bela diri yang Anda banggakan." Setelah dia selesai berbicara, sekelompok prajurit Fusang di belakangnya mengangkat tangan dan berteriak, "Itu benar. Fusang kami adalah ortodoks seni bela diri. Apa yang disebut seni bela diri semuanya adalah sampah dan kebohongan, pria sombong, kamu harus meminta maaf dengan memotong perutmu." Tiba-tiba, para prajurit Fuso di seberang, kerumunan itu marah. Secara alami, Balai Persatuan Longmen tidak terkecuali, semakin banyak murid dari Balai Persatuan Longmen bergegas keluar. Tampaknya dua kekuatan telah terbentuk, saling bersaing. Situasinya sudah dekat. Rainer Merlinan berdiri di tengah kerumunan, dengan mata cerah, mengepalkan tinjunya, dan melihat latar belakang Aiden Enzo. Saat ini, Aiden Enzo adalah idola Rainer Merlinan. Dia ingin menjadi seperti Aiden Enzo, dengan kekuatan satu orang, menghadapi ribuan pasukan dengan takjub. Minta maaf. Sialan Osaze Yamashita harus minta maaf. Kalian prajurit Fusang, keluar dari wilayah kami. Seni bela diri Tiongkok kami ortodoks, dan seni bela diri Fusang kalian diturunkan dari nenek moyang kami. Kedua belah pihak, pertengkaran sengit pecah, dan tidak ada yang akan membiarkan orang lain. Situasi tegang, Volker Yoris berdiri di samping Aiden Enzo, dan bertanya dengan prihatin, "Apakah kamu tidak khawatir ini akan menyebabkan masalah yang tidak perlu?" Aiden Enzo tersenyum dengan tenang dan berkata, "Masalah apa yang mungkin terjadi? Ini adalah aula persekutuan Longmen milik Volker Yoris. Ini situasi kita juga, dapatkah rombongan seni bela diri Fusang kecil masih membuat gelombang? Karena beberapa orang melakukan segala yang mungkin untuk membuat kekacauan besar, lebih baik bagi kita untuk menyalakan tong peledak ini sendiri." Mata Volker Yoris seperti obor ketika dia mendengar kata-kata itu, menatap Aiden Enzo dengan hati-hati. Putra ini, temperamennya benar-benar luar biasa, dia sangat cerdas. Bisakah dia benar-benar melihat melalui konspirasi di balik ini, tajam? "Aku belum tahu nama adik laki-laki itu," kata Volker Yoris. "Namanya Aiden Enzo, dan dia dibawa ke sini oleh kakek buyutku." Rebecca Jaorin berkata tidak puas. "Sialan Aiden Enzo, kamu berpura-pura menjadi apa? Jika sesuatu terjadi, kamu harus menyusahkan kakek untuk menyelesaikannya." Tuan Jaorin. Hati Volker Yoris bergetar ketika mendengar ini, dan dia menjadi semakin ingin tahu tentang Aiden Enzo. Bisa dibawa oleh Tuan Jaorin benar-benar luar biasa. Tepat ketika orang-orang di kedua sisi menjadi semakin bersemangat, pertarungan tim akan segera dimulai. Di sana, sekelompok prajurit Fusang lainnya datang. Hanya dengan melihat gaya pihak lain, Anda dapat mengetahui bahwa itu bukanlah karakter yang sederhana. Volker Yoris dan Aiden Enzo juga melihatnya. "Kami datang," kata Volker Yoris dengan suara yang dalam, matanya semakin dingin. "Ya, kami datang," Aiden Enzo menggema. "Yamashita, jangan kasar, ini adalah Balai Persatuan Longmen, bukan keluarga Yamashita Anda." Pengunjung adalah seorang pria parubaya yang berjalan seperti harimau, mengenakan kimono bunga plum hitam dan menginjak bakyak kayu,
matanya menyeramkan seperti elang, dan dia memelihara kumis kecil. Di belakangnya, diikuti oleh delegasi bela diri, seluruh anggota asosiasi bela diri Fuso, dan banyak anggota asosiasi bela diri dunia. Uesugi Yamashita, patriark keluarga Yamashita saat ini. Ayah Osaze Yamashita, dia juga yang mengintegrasikan kekuatan karate di Fusang sendirian, dan duduk kokoh di singgasana keluarga karate pertama. Orang ini bijaksana, kejam, dan ambisius, dan dia dinilai sebagai master karate paling menonjol di Fusang. Ayah, babi terkutuk ini benar-benar mempermalukan karate keluarga Yamashita kita. Mereka lebih rendah dari yang lain, jadi mereka ingin menghentikan kita. Melihat ayahnya datang, Osaze Yamashita berdiri tegak dan mengangguk. Saat berbicara, dia juga melirik Aiden Enzo, Volker Yoris dan lainnya. Omong kosong, sudah jelas bahwa kamu, Osaze Yamashita, sengaja menyakiti orang. Benar, Osaze yang tidak tahu malu, apakah kamu semua begitu? Tidak tahu malu dari keluarga Yamashita. Namun, menghadapi kemarahan mereka, Osaze Yamashita mengangkat kepalanya dengan jijik, dan berkata dengan provokatif, kamu kalah, kenapa terlalu banyak bicara? Jika kamu tidak menerimanya, kamu bisa menantangku, Osaze Yamashita. Aku akan menantangmu, aku juga ingin menantangmu. Tiba-tiba, para murid Balai Persatuan Longmen semuanya marah. Osaze Yamashita ini terlalu sombong. Tetapi, Volker Yoris berteriak dengan suara yang dalam, cukup. Kembali. Dalam sekejap, murid-murid yang bersemangat dari aula persekutuan Longmen semua mundur di belakang Volker Yoris dengan kesal. Pada saat ini, Volker Yoris sedang menatap Uesugi Yamashita dengan wajah dingin, dan bertanya dengan suara yang dalam, Uesugi Yamashita, sejauh menyangkut titik perdebatan, umumnya disediakan untuk pemujian kekuatan, tetapi putra Anda Osaze Yamashita, mengabaikan aturan dunia seni bela diri, pukul muridku dengan sekuat tenaga, dan bahkan menambahkan gerakan pembunuh. Malam ini, jika keluarga Yamashita tidak memberiku penjelasan di Longmen. Setelah mendengarkannya, dia langsung tertawa muram, dan berkata dalam bahasa Mandarin yang sangat fasih, Volker Yoris, itu adalah aturan seni bela diri Anda, bukan aturan keluarga kami. Karena ini adalah kompetisi, Anda harus keluar semua. Jangan menyalahkan orang lain. Anda harus berterima kasih kepada putra saya karena telah menunjukkan belas kasihan, jika tidak, murid Anda pasti sudah mati. Mendengar ini, semua orang terkejut. Kepala keluarga Yamashita benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu, ini untuk melindungi putranya secara langsung, dan menjadikannya musuh Volker Yoris dan Balai Persekutuan Longmen. Volker Yoris juga sangat marah dalam sekejap, dan berteriak, Uesugi Yamashita, ini adalah Balai Persatuan Longmen, wilayah seni bela diri, dan semuanya harus dilakukan sesuai dengan peraturan seni bela diri. Apa yang ingin kamu lakukan, keluarga Yamashita? Untuk memicu perselisihan antara seni bela diri dan seni bela diri Fusang. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Teriakan mengguncang seluruh alun-alun kecil, berdengung. Semua murid dari Balai Persatuan Longmen siap bertarung. Uesugi Yamashita tampak acuh tak acuh, dan berkata, Volker Yoris, malam ini kami mewakili Karate Fusang untuk berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran seni bela diri. Apakah ini cara Anda memperlakukan tamu? Mengapa? Anda tidak sehebat orang lain, jadi Anda ingin menekan keluarga Yamashita kami di sini. Setelah Uesugi Yamashita selesai berbicara, semua orang Fusang di belakangnya menatap Volker Yoris dan yang lainnya dengan marah. Babi sialan, caranya tercela, keterampilannya tidak sebagus yang lain, dan kamu ingin menekan keluarga Yamashita. Memalukan, kamu berbicara dengan benar. Di tempat kejadian, ada juga beberapa anggota Asosiasi Seni Bela Diri Dunia, yang menjelaskan dengan wajah muram saat ini, dan berteriak pada Volker Yoris, Volker Yoris, sekarang, sebagai Sekretaris Asosiasi Seni Bela Diri Dunia, saya dengan ini memberitahu Anda bahwa Balai Persatuan Longmen dan Lingkaran Seni Bela Diri tidak boleh menindas keluarga Yamashita, apalagi menindas komunitas seni bela diri Fuso. Jika Anda bersikeras melakukannya, saya akan melaporkan ke Dewan dan mencabut keanggotaan Anda. Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya berjas hitam dengan mulut lancip, yang sangat menyebalkan orang. Selain itu, terlihat jelas bahwa dia tampaknya berada di pihak keluarga Yamashita. Ketika dia datang ke sini, dia terus mendekati Uesugi Yamashita dan berbicara tentang sesuatu. Wajah Volker Yoris tenggelam ketika mendengar kata-kata itu, alisnya berubah dingin, dan amarah keluar dari matanya. Asosiasi Beladiri Dunia sialan, dia benar-benar bergabung dengan klan Yamashita Fusang.
Terutama sekretaris dari apa yang disebut Asosiasi Seni Bela Diri Dunia, saya khawatir dia sudah menjadi anggota Uesugi Yamashita. Aiden Enzo secara alami mengerti, apakah ini dilema dan konspirasi yang dibicarakan Johan Jaorin. Tidak heran, Asosiasi Seni Bela Diri Dunia, tampaknya tidak lagi 1 atau 2 hari untuk membasmi seni bela diri Tiongkok, dan benar-benar bersatu dengan komunitas seni bela diri Fusang. Bisa dilihat dari yang kecil sampai yang besar. Mata Aiden Enzo menjadi lebih dingin, karena Asosiasi Bela Diri Dunia menjadi kotor, mari kita buat yang baru. Sekretaris Degui, kamu orang Tionghoa, mengapa kamu ingin membantu keluarga Yamashita membuka matamu dan mengatakan omong kosong? Volker Yoris berteriak marah, dan rasa dingin yang keluar dari tubuhnya mengejutkan semua orang. Murid-murid dari aula persekutuan Longmen di sekitarnya juga menatap Sekretaris Degui. Namun, Sekretaris Degui itu masih berdiri dengan arogan di samping Uesugi Yamashita, dan berkata tanpa malu-malu, saya hanya berbicara berdasarkan fakta. Apa yang saya lihat sekarang adalah Anda, Volker Yoris, memimpin murid-murid dari Balai Persekutuan Longmen. Lakukan sesuatu pada keluarga Yamashita. Aku tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Sekarang, sebagai Sekretaris Asosiasi Bela Diri Dunia, aku memerintahkanmu, Volker Yoris, untuk pergi dan meminta maaf kepada Uesugi Yamashita. Teriakan, wajah jelek Jaozan Degui ditampilkan sepenuhnya saat ini. Tidak hanya murid-murid dari aula persekutuan Longmen yang marah, bahkan murid-murid dari beberapa keluarga seni bela diri lain yang menonton kegembiraan juga sangat marah. Ini menggertak orang Tionghoa, menggertak seni Tiongkok. Antek pengkhianat sialan ini, anjing lari Fusang, apakah kamu masih pantas menjadi orang Cina? Kamu sampah, kembali dan jilat Tuan Fusangmu. Sampah. Untuk sementara, kerumunan itu marah, menyerang dan memaki Jaozan Degui. Namun, Jaozan Degui sama sekali tidak peduli, karena Uesugi Yamashita berjanji pada dirinya, 50 juta. Bantu dia dengan satu kata, dan Anda bisa mendapatkan 50 juta. Uesugi Yamashita sangat santai dan puas saat ini, dengan kesombongan di wajahnya, dia memandang Volker Yoris yang sudah sangat marah, dan berkata dengan ringan, Tuan. Wajah Volker Yoris menjadi gelap. Dia menatap Jaozan Degui beberapa kali, merasa sangat sedih dan tidak tahu malu di dalam hatinya. Ada bajingan yang mengkhianati negara dan mencari kemuliaan, sungguh tragedi yang kita tunggu. Kebisingan di sekitarnya juga mereda, karena semua orang dapat melihat bahwa Volker Yoris berada di bawah tekanan dari Asosiasi Bela Diri Dunia, apakah dia akan meminta maaf. Begitu dia melanggar perintah Asosiasi Bela Diri Dunia, Volker Yoris akan dikeluarkan dari Asosiasi Bela Diri Dunia, dan semua perawatan akan hilang, dan dia akan dihukum oleh lingkaran seni bela diri dari berbagai negara. Mata semua orang tertuju pada Volker Yoris, beberapa dari mereka merasa kesal, beberapa menyesalinya, dan beberapa merasa senang karenanya. Kebanyakan orang Tionghoa memiliki simpanan amarah di dada mereka. Asosiasi Seni Bela Diri Dunia dan Fusang hanya menipu. Seni Cina adalah warisan terbesar dan tertua di dunia saat ini. Untuk benar-benar meminta maaf kepada keluarga kecil Karate Fuso. Sedih, menyedihkan, mendesah, pinggang Volker Yoris perlahan membungkuk. Tidak, Tuan Yoris, jangan, kamu adalah salah satu perwakilan seni bela diri, kamu tidak bisa meminta maaf kepada keluarga Yamashita. Keluarga Yamashita Fusang terkutuk, itu terlalu penuh kebencian. Melihat Uesugi Yamashita di seberang, dia memiliki wajah yang bangga, dan putranya Osaze Yamashita, seorang yang baik hati, semuanya menunjukkan kesombongan. Akhir, ditetapkan, dengan Sekretaris Degui dari Asosiasi Seni Bela Diri Dunia di sini, Volker Yoris harus menghancurkan giginya dan menelannya di perutnya jika dia menolak menerimanya. Namun, perubahan mendadak. Saat Volker Yoris hendak membungkuk, sesosok tubuh sudah berjalan ke arahnya, langsung mencubit bahunya, dan meluruskannya. Semua orang tampak kaget dan melihat Aiden Enzo berdiri di samping Volker Yoris dengan satu tangan di saku celananya. Tuan Yoris, Anda adalah salah satu perwakilan seni bela diri Tiongkok. Anda tidak boleh menekuk tulang punggung Anda, kata Aiden Enzo, matanya bersinar terang, menatap Jaozan Degui, Uesugi Yamashita, dan lainnya dengan ekspresi berbeda. Volker Yoris gemetar hebat saat mendengar kata-kata itu. Ini adalah tulang punggung orang Tionghoa, dan tulang punggung seni bela diri Tiongkok. Dia tidak bisa membungkuk. Siapa kamu? Sebelum Uesugi Yamashita sempat bertanya, pesuruh Jaozan Degui sudah berdiri, menunjuk ke arah Aiden Enzo dengan marah dan bertanya.
Orang Cina biasa, jawab Aiden Enzo datar. Segera, Zhao Zandegui berteriak, sombong. Beraninya kamu ikut campur dalam urusan asosiasi bela diri dunia kita. Aiden Enzo mengangkat alisnya, melirik ke langit, lalu, bang! Dengan satu tendangan, Aiden Enzo menendang dada Zhao Zandegui dengan keras, dan terbang terbalik beberapa meter, dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Mengikuti, Aiden Enzo melangkah maju, menginjak dada Zhao Zandegui dengan keras. Tindakan dilakukan dalam sekali jalan, tanpa kekacauan. Engah, Zhao Zandegui memuntahkan seteguk darah, memelototi Aiden Enzo dengan suara serak, dan berteriak, sialan kau. Beraninya kau memukulku, aku sekretaris asosiasi bela diri dunia. Aku ingin asosiasi bela diri dunia menghapus nama klub Longman. Saya ingin meluncurkan kampanye melawan bela diri nasional. Perintah investigasi akan mencabut status seni bela diri Anda di asosiasi bela diri dunia. Namun, Aiden Enzo menatap Zhao Zandegui di tanah dengan dingin, meratakan kepalanya, dan menunjukkan senyum kejam di sudut mulutnya, dan berkata, oh. Asosiasi bela diri dunia, sangat kuat. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.